Menyikapi apa yang sudah menjadi satu uh, lembaran diskusi kita di malam hari ini, yang tentunya apa yang disampaikan oleh Ketua PGRI terkait dengan proses KBM atau kegiatan belajar mengajar yang seyogianya hampir 2 tahun sudah proses KBM itu dengan menggunakan sistem daring, dan ini merupakan satu perubahan total yang masif di dalam dunia pendidikan. Terkait dengan persoalan yang hari ini kita diskusikan, saya berpikirnya ini harus memang disikapi secara masif, sehingganya proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan baik di tingkat TK, SD, SMP maupun SMA, SMK itu sudah merata. Dan tentu melihat dari apa yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan terkait dengan surat edaran yang itu juga direspon oleh Bapak Gubernur yang tentunya menginstruksikan agar supaya proses KBM bisa dilaksanakan, namun dengan beberapa hal yang tentunya berkaitan dengan protokol kesehatan. Saya melihatnya situasi yang ada dalam dinamika pendidikan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang itu sudah sangat baik ditanggapi dan direspon oleh Pemda daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Namun satu hal yang mungkin barangkali hari ini menjadi satu bahan diskusi kita terkait dengan legalitas atau legal standing terkait surat edaran yang itu untuk menjadi satu landasan yuridis dari teman-teman yang ada di tingkat sekolah, khususnya kepala sekolah, sehingganya dari surat edaran itu menjadi satu kekuatan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Namun kita ketahui bersama bahwa dari kondisi yang ada, memang sudah ada beberapa sekolah yang punya keberanian khusus untuk melaksanakan KBM dengan melihat situasi kondisi juga yang ada di setiap lingkungan, baik itu di desa ataupun di kecamatan, dan itu kita apresiasi. Insya Allah dalam proses KBM ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang menjadi satu keraguan kita terkait dengan virus COVID-19 ini artinya tidak masif untuk membuat proses KBM terhambat lagi. Dan tentu ini saya berharap dalam diskusi ini semoga ini bisa akan lebih cair lagi. Seandainya ini Pak Yamin, ya, host kita malam hari ini, kalau ini dihadiri oleh Dinas Pendidikan, ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena rantai dari proses surat edaran itu tentu akan bisa juga diperkuat, walaupun statement itu sudah disampaikan oleh Pak Ketua PGRI, tetapi seyogianya kalau Dinas Pendidikan hadir bersama kita ini, suasananya pasti akan lebih heroik lagi, ya, dalam kaitan menyikapi proses KBM. Ya. Dan ini yang mungkin barangkali yang saya garis bawahi terkait dengan persoalan surat edaran. Namun setidaknya saya berharap tidak terlalu melenceng jauh juga kita, karena saya lihat di sini apa yang menjadi satu topik kita adalah penanganan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap perubahan belajar. Jadi mungkin kita barangkali lebih orientasi juga ke persoalan perubahan belajar, apakah itu dengan menggunakan sistem luring, apakah itu menggunakan dengan sistem daring, ataukah mungkin barangkali dengan proses yang ada sekarang ini yang tentunya dari jumlah siswa yang ada di satu kelas, apakah itu misalnya dia dengan jumlah 30 yang dengan menggunakan sistem shift yang seperti apa yang disampaikan oleh host kita, itu dengan melibatkan komponen belajar dari siswa sendiri itu, misalnya dengan melihat kapasitas yang ada, ya
yang tentunya itu bisa misalnya 5 atau 10 yang bisa ikut dalam proses pembelajaran di seminggu sekali. Mungkin barangkali itu dulu Pak Host yang saya bisa sampaikan. Nanti kita akan berkembang ke depan. Iya. Dan limit waktu mungkin barangkali yang diberikan oleh media ini barangkali cukup lama. Kalau cukup lama lebih baik lagi ini. Artinya nanti kita santai-santai saja ini Pak Sekdis Dispusarda sekaligus pembina PGRI Kabupaten Banggai Kepulauan. Ya memang mestinya ini harus disikapi secara serius ya. Sebenarnya pada kesempatan kali ini di dalam grup-grup kita, grup MTM yang ada di WA ini, kita sudah sharing informasi bahwa pada kesempatan kali ini tentunya kesempatan di awal pekan program kita diskusi ini sudah bisa bergabung dengan kita pada kesempatan kali ini, apalagi kepala dinasnya Pak saya yang hormat Pak Aryono Orab. Kalau toh memang pada kesempatan kali ini Pak Aryono Orab bisa menyimak kegiatan kita ini ya, bisa langsung invite, bisa langsung bergabung bersama kita supaya ada penyelesaian akhirnya. Ini yang diharapkan, karena apakah mekanisme-mekanisme ada alternatif atau mekanisme pelaksanaan tatap muka atau seperti apa? Ini yang kita sayangkan, sehingga kalau malam hari ini teman-teman yang ada di grup WhatsApp MTM ini bisa hadir bersama kita, karena ini sangat serius. Kita memberikan satu informasi kepada pihak publik masif dan bisa diterima pesan itu bahwa ternyata anak-anak kita sudah bisa sekolah, kan begitu. Namun lagi-lagi kalau Bung Fahmi tadi sampaikan ya, legitimasi itu sudah ada. Lalu mungkinkah ada upaya atau kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul sehingga ini masih ada pemikiran-pemikiran balik bahwa dibuatlah satu mitigasi seperti apa, kemudian pemetaan dan lain sebagainya, seperti itu mungkin ya yang dilihat. Nah, cuma lagi-lagi pula tentunya pihak pengajar ini ya menunggu hasil seperti apa mekanisme-mekanisme, ketentuan-ketentuan yang harusnya itu dilakukan itu. Nah, pemirsa di rumah, masyarakat netizen, pada kesempatan kali ini melalui siaran TV Medsos yang ada di Facebook, TV Medsos Facebook ini bisa kita interaktif ya. Apapun pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita kembangkan melalui diskusi ini. Oke, ini yang paling menarik. Sebelum saya ke Abang Masbar, mungkin saya ke Pak Kakanda kita yang terhormat dan ganteng. Ini ada Pak Kakanda Rahmat Lebo ya. Semoga mungkin beliau punya pola pikir itu, konsepsi seperti apa yang harusnya dilakukan sekolah, pemerintah daerah, bahwa proses pembelajaran ini sudah harus bisa dilakukan dari SD pemerataannya, misalnya dari desa sampai ke tingkatan kabupaten, karena berapa jumlah siswa itu yang ada di kabupaten, jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan ini, mulai dari desa sampai ke kota, kabupaten di kota sini, kota Salakan. Nah, Pak Rahmat, seperti kalau Bapak melihat hal ini, kira-kira seperti apa gagasan dan hemat Bapak? Silakan Pak Rahmat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf ini di gelap-gelap, Ketua PGRI dan PGRI, LSM, semuanya, media grup diskusi MTM, ya, semua yang hadir di grup ini saya ucapkan terima kasih. Semoga kita sehat-sehat semuanya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan tatap muka atau belajar mengajar. Yang pertama, menurut informasi yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa sudah ada dialog atau sudah ada rapat
bersama Pak Bupati. Namun Pak Bupati ini kan bisa dibilang tidak akan bergerak kalau di bawahnya tidak aktif. Ya, sesungguhnya hanya pasif dalam menerima ini. Jadi sampaikan menurut saya seharusnya dari Dinas Pendidikan, Kesehatan, juga PGRI itu harus segera mendorong supaya percepatan legalitasnya atau suratnya, supaya resmi pelaksanaan belajar mengajar bukan hanya sebatas rapat. Dan yang paling penting itu sebenarnya dari Dinas Kesehatan ini kan ada Bupati itu tidak karena pertimbangan sekarang adalah COVID, maka yang dibutuhkan Bupati itu adalah prokes tentang pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah. Itu yang paling penting dia tunggu, karena isi di dalamnya itu pelaksanaan itu dengan pertimbangan pelaksanaan belajar tentang pertimbangan COVID. Itu yang paling penting. Konsep ini belum ada sama Pak Bupati. Jadi sekiranya seperti itu dari Dinas Kesehatan langsung merespon itu. Bukan masalah pendidikan ini hanya semata-mata menjadi urusan dari Dinas Pendidikan atau dari PGRI, tapi ini harus kita semua yang memungkinkan bisa terlibat harus cepat merespon itu. Saya senang sekali malam ini karena kita bisa berdiskusi. Mungkin bahan-bahan pembicaraan ini saya bisa mengutip sebagai sarana informasi penyampaian, juga menyebarluaskan informasi kepada teman-teman. Tidak mungkin kalau saya ketemu dengan Pak Bupati saya akan sampaikan sama beliau, walaupun itu bukan bidang saya, tapi kita kan sekarang ini kan kita hanya menerima sebagian urusan dan kewenangan yang diberikan kepada kita sebagian. Namun pencapaian visi dan misi itu kan harus ada koordinasi antara satu dinas dan dinas lainnya. Itu satu hal. Terus yang berikutnya mungkin dari PGRI selaku organisasi profesi bisa memastikan semua guru-guru itu telah dibangkit, itu sudah bisa dipastikan. Kalau bisa juga lewat PGRI bisa memfasilitasi program monitoring bahwa instruksi atau apa sudah dilaksanakan di tingkat desa, dan memastikan bahwa masalah persiapan di tingkat desa itu mulai dari kebersihan kantor, peralatan, memastikan bahwa proses belajar mengajar itu akan berlanjut bisa nyaman gitu di tingkat desa. Terus berikutnya sampaikan, saya juga berkaitan dengan pendidikan, ada keterkaitan dengan desa itu tentang PAUD, TK PAUD itu kan urusannya desa. Jadi sampaikan ini saya juga akan berencana, karena tadi kemarin kita rapat PAUD dan Posyandu tersinggung masalah itu, dan sekarang secara keseluruhan harus segera dengan ada perintah dari Presiden harus segera dilakukan. Proses belajar mengajar itu harus tetap berjalan, dan mungkin dalam waktu dekat saya akan lakukan monitoring secara online, dibatkan dari fungsional pendidikan di kecamatan, camat. Karena apapun itu secara kewilayahan, camat itu juga sebagai koordinator kecamatan menerima sebagian kewenangan bupati di wilayah kecamatan untuk mengontrol, melakukan monitoring. Saya kira seperti itu gambaran awal saya. Nanti akan berkembang kepada teman-teman untuk kita bisa sharing sebagai bahan kita diskusi berikutnya. Sekira cukup sekian. Oke, terima kasih Pak Kadis. Ini Pak Kadis kebanggaan kita semua ini, Pak Kadis PMD Kabupaten Banggai Kepulauan. Oke, saya sapa dulu semua ini untuk bisa memberikan gagasan dulu menyikapi persoalan ini. Halo Pak Muslim Abdul Muin. Pak Muslim sebagai pemerhati pendidikan. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Muslim. Bagaimana Bapak bisa menyikapi hal ini, Pak Muslim? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salawat ala salam ala rasulillah. Teman-teman
grup MTM yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati. Saya tidak sebut satu-satu biar kita punya waktu yang banyak untuk berdiskusi. Saya langsung saja terkait dengan topik kita malam ini. Yang pertama, dorongan publik untuk segera melakukan tatap muka itu cukup besar di Banggai Kepulauan, cukup besar, dan itu kita semua merasakan itu karena kita punya anak-anak, mungkin adik, saudara yang belajar selama ini di rumah. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh beberapa kawan, Pak Ketua PGRI, Pak Fahmi, Pak Iksan, Pak Kadis, saya berangkat pertama ya dari pernyataan Presiden untuk mempersilahkan opsi belajar tatap muka dengan ketentuan. Di situ ada ketentuan, itu bisa kita baca dalam Presiden RI Go ID. Jika seluruh pelajar telah divaksin. Nah, ini akan menjadi diskusi kita yang panjang ini. Karena ada tadi Pak Fahmi mengatakan tidak perlu divaksin. Memang dengan melihat kondisi kita di Banggai Kepulauan, kemudian dari instruksi Presiden itu mengatakan bahwa dipersilahkan opsi belajar tatap muka jika seluruh pelajar telah divaksin. Itu bisa kita lihat di website pemerintah resmi ya. Kemudian diperkuat dengan Sultengnya, di mana Gubernur Sulteng itu mempersilahkan bagi wilayah yang kategori PPKM ya, PPKM 321 untuk melakukan pembelajaran. Berarti Minus, Palu, kemudian Banggai kalau nggak salah sama Poso. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar. Nah, tadi banyak kita perdebatkan terkait dengan diskusikan terkait dengan SOP ya, petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan atau di sekolah-sekolah. Yang perlu kita ketahui bahwa 4 kementerian ya, 4 kementerian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi, dan di dalamnya mengeluarkan kalau tidak salah 10 keputusan. 10 keputusan. Saya fokusnya di 3 keputusan kebetulan saya catat tadi. Yang pertama terkait PTM ya, pembelajaran tatap muka. Itu pembelajaran tatap muka terbatas, itu ada bahasa terbatasnya. Jadi publik harus mengetahui yang dimaksud dengan pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini ada bahasa terbatasnya. Nah, pelaksanaan teknis secara terbatas itulah yang kemudian seperti apa di lapangan atau di sekolah-sekolah. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran jarak jauh pun ada dalam surat keputusan itu. Masih dibuka ruang untuk dilakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang berikutnya, pendidikan dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan telah divaksin secara lengkap. Itu salah satu keputusan. Telah divaksin secara lengkap. Makna divaksin secara lengkap ini pun saya belum paham. Apa disuntik 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau seperti apa. Makanya kemudian sangat penting adanya ketika kita bisa menghadirkan atau setidaknya yang berkompeten bisa mendengarkan kita malam ini terkait dengan keputusan minimal 3 dinas lah. Pendidikan, kesehatan, tentunya kalau dalam negeri mewakili pemerintah daerah, dan juga dari Kementerian Agama, karena di situ kita harus bicara juga ada MTS, ada Aliyah, ada Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian berikutnya, di situ juga ada dalam satu keputusan itu diberikan keleluasaan orang tua siswa untuk memilih apakah anaknya itu diizinkan untuk melakukan tatap muka terbatas, tatap muka terbatas, atau masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian secara teknis, secara SOP itu sudah terjabarkan dalam surat keputusan bersama itu. Saya pikir inilah yang kemudian menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengambil langkah seperti yang disebutkan oleh Pak Fahmi tadi, yuridisnya
itu bisa kita mengambil dasar di situ, karena pemerintah sudah mengatur sampai kepada satuan pendidikan, warga satuan pendidikan, kemudian bagaimana satuan pendidikan itu perlakuannya berada di wilayah sekolah, itu ada di dalam surat keputusan bersama itu. Sampai dengan pembelajaran tatap muka terbatas dalam model shift itu ada di dalam. Nah, saya kira mungkin Pak Ketua PGRI dalam hal ini yang lebih ke bisa cepat komunikasi ya dengan Dinas Pendidikan untuk bisa mendapatkan dokumen ini, surat keputusan bersama. Inilah yang kemudian menjadi dasar agar dipercepat, karena publik bingung, saya pun sendiri bingung, karena kebetulan anak saya ada sekolah, kok yang lain di luar sana anak-anaknya sudah teratur belajarnya, di sini kok kayak masih seperti ini, sehingga semua satuan sekolah mulai dari tadi Pak Kadi sampaikan yang PAUD ya, PAUD, SD, SMP dan seterusnya ke atas, itu mendapatkan SOP seperti apa perlakuan pembelajaran tatap muka terbatas dengan opsi masih ada pembelajaran tatap muka jarak jauh dalam surat keputusan bersama. Untuk sementara itu dulu, nanti kita kembangkan seperti apa nanti, mudah-mudahan ada feedback balik dari publik terkait dengan kegiatan kita malam ini. Pikir itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Halo Pak Muslim, halo ya. Pak Muslim, halo. Ya, jadi gini ya, ini yang kita butuhkan memang koordinasi, yang kita butuhkan koordinasi ya. Karena ini sudah menjadi atensi publik. Nah, kalau saya melihat pernyataan Pak Kadis Dikbud Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan bahwa proses PTM itu ada ketentuan-ketentuannya itu. Malah misalnya vaksinasi itu guru yang belum divaksin harus divaksin. Lalu kemudian murid anak-anak sekolah yang umur 12 tahun ke atas itu. Ini pernyataannya di beberapa media. Lalu kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, kalau menurut Pak Kadis Dikbud itu ada pembatasan 25%. Itu sisanya berarti proses pelaksanaan itu sisanya berarti ada yang sementara belajar di rumah dan sisanya itu melakukan tatap muka. Nah, berarti mekanismenya ada proses shifting gitu yang dilakukan. Itu ya. Pernyataan Pak Aryono Orab selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana ya, itu Pak Muslim? Kalau saya lihat sekilas, dalam sekilas saya tidak baca secara penuh terkait surat keputusan bersama itu ada nomenklatur yang membahasakan tentang pembelajaran tatap muka terbatas dengan sistem shift. Ya. Nah, tentunya secara teknis lebih lanjut itu mungkin diserahkan kepada daerah masing-masing seperti apa dengan melihat jumlah siswa di dalam satu kelas misalkan. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Fahmi ya, terkait dengan misalkan siswa yang tidak mau itu ada itu betul itu apa yang disampaikan Pak Fahmi, ada yang tidak mau disuntik, ada juga mungkin guru yang tidak. Saya kira dalam surat keputusan bersama itu dengan masih diberlakukannya pembelajaran jarak jauh karena ada nomenklatur keputusannya di dalam, mungkin itu yang dimaksud dengan apa yang disebutkan dengan Pak Fahmi, sehingga saya pikir secara jernih baiknya kita bisa mendapatkan secara penuh. Sebentar saya kirim sajalah saya downloadkan keputusan bersama ini biar kita pelajari bersama, sehingga apa nantinya yang diputuskan oleh daerah kita melalui Dinas Pendidikan secara teknis pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa secara menyeluruh tercover apa yang kemudian kita diskusikan pada malam ini.